menyatukan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Wisnu Irfandani dari SD Negeri 001 Tebing. Perkenalkan, saya Sari Ade dari SMA Negeri 2 Karimun. Perkenalkan, saya Devi Lapita dari SD Negeri 011 Meral. Perkenalkan, saya Nur Seha dari SD 001 Karimun. Selamat menyaksikan. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ade, apa kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga, sehat saya Bu Ade. Baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian apakah coachee tersebut sudah merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, dengan prinsip diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Ade, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu akan menerapkan 3 kompetensi ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan apa Bu kira-kira? Secara spesifik yang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga Bu. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu. Demikian dulu ya Bu, observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan praktek coachingnya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, mari. Sama. Assalamualaikum Bu Seha. Waalaikumsalam Pak Wisnu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Bu. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya Bu, untuk datang dalam kegiatan diskusi kali ini Bu. Boleh, Ibu pun masih ada waktu luang ini Pak Wisnu, boleh kita bincang-bincang, ada masalah apa? Pak Wisnu mau bicara sama Ibu ya hari ini? Terkait diskusi ini ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Bu. Boleh. Dan terutama masalah di sekolah, masalah di kelas Bu. Oh gitu, Iya. Seperti apa masalah Pak Wisnu di sekolahnya, di kelasnya ya? Begini Bu, sekarang kan kita tahu kalau misalkan pembelajaran berdiferensiasi itu sedang gencar dilakukan di sekolah-sekolah ya Bu. Ibu pernah tahu juga itu. Apalagi sekarang materinya siswa harus dikembangkan sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Dan ini kan kita sudah memakai kurikulum merdeka nih Bu. Nah, jadi tidak ada namanya ketentuan baku sesuai dengan aturan yang ada, tapi harus sesuai dengan kemampuan sekolah gitu kan. Oh gitu. Ya. Jadi Pak Wisnu udah tahu nih, jadi
Ibu mau tanya, harapan Pak Wisnu kita berbincang hari ini, apa harapan Pak Wisnu untuk kita bicara hari ini? Harapannya seperti apa? Yang saya harapkan dari kegiatan Ibu dan saya berbincang hari ini adalah bagaimana Bu agar proses penerapan pembelajaran diferensiasi ini diterapkan di sekolah Bu, karena sudah sering sekali ada pelatihan tetapi hanya berhenti di pelatihan saja, tidak diterapkan di sekolah. Nah itu harapannya bagaimana agar saya bisa menyuarakan atau mengajak teman-teman di sekolah mau menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu diferensiasi. Oh baik, jadi Ibu tangkap dari cerita Pak Wisnu, Pak Wisnu sekarang sudah mengerti nih bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harapan Pak Wisnu akan mengimbaskan kepada guru-guru lain di sekolah Pak Wisnu, begitu ya? Itu yang saya harapkan Bu. Oh baik, benar, bagus sekali itu, ide bagus. Jadi bagaimana, adakah masalah nanti kalau tahap-tahap penerapan Pak Wisnu, apakah ada masalah nantinya? Di sini kan kemarin saya mendapat pelatihan Bu bersama 2 guru di sekolah saya, pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah saya mendapatkan materi, rupanya sangat menarik Bu. Saya memahami semua pembelajaran diferensiasi itu, bagaimana penerapannya, perencanaannya dan pelaksanaannya di sekolah. Nah, kemudian evaluasinya Bu. Cuman di sekolah ini teman-teman merasa kurang berminat untuk menerapkannya Bu. Nah, saya merasa bahwa sudah menerapkan di kelas sangat menarik. Dari dulu siswa yang tidak mau belajar, jadi mereka mengembangkan minat mereka dan belajar itu seakan-akan jadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Iya. Nah, tapi masalahnya guru-guru di sekolah, mereka menganggap itu hanya sebagai inilah, ganti menteri, ganti kurikulum, itu aja. Iya, benar. Masalahnya itu. Benar sekali Pak Wisnu. Jadi Pak Wisnu sekarang ingin menerapkannya di sekolah Pak Wisnu. Iya. Sekolah Pak Wisnu sudah berhasil menerapkannya, ingin mengimbaskan kepada guru-guru lain dan semua di sekolah Pak Wisnu Iya. menerapkan pembelajaran. Jadi Iya. menurut Ibu kira-kira seperti apa nanti, atau bagaimana cara Pak Wisnu mengajak teman-temannya supaya menerapkan pembelajaran ini? Saya pertama-tama menerangkan atau menjelaskan bahwa kurikulum ini adalah kebutuhan yang harus diterapkan nih sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman kan semakin maju, otomatis kurikulum harus berubah. Nah, itu mungkin yang akan saya terangkan ke teman-teman di sekolah, rekan sejawat. Kemudian akan saya membagikan praktik baik saya Bu, menayangkan video, kemudian akan menayangkan gambar-gambar proses pembelajaran di kelas saya. Nah itu sepertinya bisa diterapkan untuk menarik minat kawan-kawan juga ya. Iya. Apakah itu bisa Bu diterapkan ya Bu? Bisa, selagi kita punya niat yang baik Pak Wisnu Iya. ya. Ibu rasa mungkin itu akan berhasil, tapi kan Pak Wisnu akan melalui tahap-tahapnya seperti apa nanti, trik-trik Pak Wisnu untuk bisa teman-teman sejawat tuh ingin juga Iya. mengikuti pembelajaran diferensiasi ini. Apalagi ini Bu, di sekolah kan saya sebagai guru Bu, guru kelas. Nah istilahnya sederajat dengan kawan-kawan lain, rekan Iya. sejawat. Jadi kalau saya terlalu banyak bersuara, nanti dianggap lain pula nanti kan terlalu vokal di sekolah. Nah jadi saya berupaya cara lain selain mengimbaskan di sekolah, juga meminta kepala sekolah agar kepala sekolah menerangkan ke teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah agar memulai belajar pembelajaran diferensiasi. Itu yang saya Benar. coba. Berarti Pak Wisnu sudah melibatkan kepala sekolah, teman sejawat, dan ada lagi selain kepala sekolah, teman sejawat, apa lagi ya? Siapa lagi yang Pak Wisnu libatkan kira-kira? Yang saya libatkan ada juga rekan sejawat dari sekolah lain. Dia sudah bisa menerapkan dan mengimbaskannya ke sekolah dia dengan guru-guru. Akan saya ajak mungkin untuk jadi narasumber di sekolah saya Bu. Oh benar, bagus sekali Iya. itu Pak Wisnu ya. Sekarang
biar kita membumingkan pembelajaran diferensiatif sudah menjadi kebiasaan Iya. semua guru melakukannya dan menerapkannya di sekolah untuk keberhasilan anak-anak murid kita ya Pak Wisnu. Iya, Bu. Jadi kira-kira Pak Wisnu kapan nih akan memulai rencana ini? Rencana ini akan saya mulai terapkan atau saya akan lakukan di awal semester, Bu. Ini kan sudah Desember. Betul. Jadi nanti rencananya pada awal Desember masuk semester baru, saya akan mengimbaskannya ke teman-teman, membagi praktik baiknya, kemudian meminta bantuan kepala sekolah untuk memberikan masukan dan juga dukungan. Karena di sini adalah kita sebagai guru harus bisa menggandeng Iya, betul Pak Wisnu. pembuat kebijakan di sekolah. Jadi Ya. Ibu sudah dengarkan cerita Pak Wisnu. Pak Wisnu sudah menemukan ide yang bagus sekali menurut Ibu. Sudah punya rencana nanti Iya, Bu. kapan akan lakukan, sudah ada yang dilibatkan, teman sejawat kepala sekolah sudah cukup lengkap ya Pak Iya, Wisnu. makasih. Jadi bagaimana nih perasaan Pak Wisnu dengan pembicaraan kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Apakah tadinya seperti apa, sekarang gimana nih perasaan Pak Wisnu sekarang? Perasaan saya karena suasananya santai, dibawa dengan suasana santai begini, jadi perasaan saya sekarang lega. Saya bisa memunculkan ide dan gagasan dalam ini, Bu, dalam angan-angan saya, apa yang akan saya lakukan. Jadi saya sudah tahu apa yang akan saya mau lakukan, Bu. Benar, sudah Iya. terbayang ya Pak Iya, Wisnu yang akan karena- kita rencana tuh Iya. seperti ini karena kita sudah Iya. berbincang dia awalnya sendiri, Iya. hanya berpikir dalam hati ya, kalau sudah berbicara ada lawan bicara sedikit lega ya. Saya simpan sendiri, saya tanggung sendiri, macam berat, Bu, gitu, Bu. Padahal betul. tanggung jawab saya adalah mengimbaskan. Ya, jadi belum tahu juga bagaimana prosesnya Iya. nanti. Baik Pak Wisnu, nanti kalau Iya, Bu. memang sudah berhasil, sudah Pak Wisnu lakukan apa-apa rencana Pak Wisnu, beritahu Ibu lagi ya. Siap, Ibu siap. ingin tahu juga nih, mau juga belajar nih bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang lebih Iya, bagusnya siap, lagi. Bu. Oke. Baik, mungkin cukup sekian ya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang Iya, boleh. Nanti kapan-kapan bisa bertemu waktu lagi Ibu ya, untuk Pak Wisnu saya. ya. Terima kasih sekali. Ya, terima Baik. kasih sudah berbagi Iya, Bu. Jadi- masalah dan Ibu sudah mendengarkan masalahnya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Zaha, gimana Salam, Bu kabarnya? Ade. Udah agak segar nih Bu Ade, kita istirahat tadi kan sebentar. Oke. Sudah Bu segar Ade. kembali ya Bu ya setelah tadi proses coaching ya. Tadi kayaknya Ibu coachingnya dengan Pak Wisnu, ya Bu Pak ya. Wisnu, Bu. Sudah ya Bu ya. Sudah. Sudah berjalan lancar. Gini Bu, sebelum kegiatan penutup hari ini Bu, saya sebagai observer akan melakukan pertanyaan nih, beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaan pertama itu Bu, diantaranya adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Oh baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga Pak Wisnu sudah merencanakan aksi-aksinya ke depan dan bertanggung jawab. Dan juga Pak Wisnu sudah berusaha menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, jadi menurut saya Bu sebagai observer tadi juga saya mengamati dan menilai kegiatan coaching kita bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah menyesuaikan dengan alur tirta yang ada, dan Ibu juga sudah memenuhi 4 kompetensi juga di sana. Tadi ada 4 alur ya Bu ya, 4 alur tirta yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, ada tujuan, ada rencana aksi, ada tanggung jawab juga di sana Bu ya. Kemudian Bu, dari proses yang Ibu lakukan tadi bersama coach Ibu juga saya sudah melihat Ibu mampu menggali informasi sehingga coach Ibu itu bisa menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusi-solusinya. Benar. Bu, begitu ya. Dan juga coaching tadi juga saya lihat seluruhnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Jadi gini Bu, pertanyaan terakhir Bu, Baik. sebelum kita tutup ya Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu Ade, kompetensi yang dilakukan
yaitu dengan cara lebih memahami lagi cara coaching dengan alur tirtanya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu, insya Baik, Allah. Ibu. Ya, semoga Ibu kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Kita selesaikan pasca observasi kita Bu ya, sampai di sini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ya, Ade, ya, yuk waktunya. Ibu mari. berbakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak Wisnu Pak? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, Ya, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Ya, dengan Bu Ade akan mengajukan beberapa pertanyaan. ya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Ya. dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, Ya. kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Pak, pada coaching saya kali ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh ada 3 Pak. Ada presence, ada mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Berarti Ibu akan presence, mendengarkan Ya. secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Pak. Nah, pertanyaan kedua, Ya Pak. kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik Bu? Baik Pak, yang bagian spesifik yang akan saya kembangkan pada coaching saya kali ini yaitu kompetensi di bagian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian yang terakhir, bagaimana yang Ibu akan lakukan atau yang Ibu inginkan dari proses coaching kali ini Bu? Adapun yang ingin saya kembangkan indikatornya pada coaching saya kali ini, saya berharap coach saya ini bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Demikian dulu Ibu proses pra observasi kali ini ya Bu. Ya, Demikian baik Pak. selesai. Nah, silakan Ibu melakukan coaching pada saat ini. Oke. Terima baik. kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Izin Pak, saya akan melakukan coaching. Ya Bu. Ibu. Assalamualaikum Bu Nur Seha, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Ade, kabar baik. Bu Ade, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar-dengar nih Ibu mau ada yang dibicarakan ya Bu ya. Iya, Bu Ade, saya ngajak Ibu ke sini mau ada yang dibincang-bincangkan. Iya. Saya ada sedikit masalah dalam pembelajaran anak-anak saya di sekolah, Bu Ade. Oke, baik, Bu. Mungkin kita bicara hari ini bisa menemukan solusinya ya, Bu Iya, Bu. Ade. Kebetulan ada waktu 10 sampai 15 menit Bu ya. benar. Gimana Makasih, tuh? Bu. Gimana tuh? Gimana masalahnya Bu? Begini Bu, saya nih jadi pikiran sudah hampir habis 1 semester nih. Saya lihat nih anak-anak nih kurang fokus belajar dan minat dan dalam pembelajarannya tuh kurang, dan saya lihat juga hasilnya tidak merata. Ada juga yang bagus kompetensinya, ada juga yang hasilnya kurang dengan harapan saya, Bu Ade. Oh baik Bu, berarti yang saya tangkap ini tentang perkembangan akademik anak ya Bu Iya, ya, hasil begitu ya. belajarnya. Hasil belajar anak Bu ya, Tidak ada merata. ada yang bagus, ada yang rendah gitu ya Bu ya. Jadi Bu, saya mau tahu dulu nih Bu, dari pembicaraan kita ini tentu
ada tujuannya Bu ya. Mm-mm. Tujuan Ibu kira-kira untuk pembicaraan kita ini apa tuh Bu? Saya harap kita berbicara hari ini ada Iya. Ibu bisa terbuka menceritakan masalah Ibu Iya, dan menemukan baik. solusinya bagaimana nanti Ibu menerapkan supaya di kelas-kelas anak-anak saya menjadi berhasil semuanya dengan hasil yang baik. Nah, baik Bu. Berarti tadi Ibu sudah punya harapan untuk meningkatkan berarti ya Bu ya hasil belajar anak. Bu, kalau kita gambarkan nih Bu ya, misalnya dari 1 sampai 10 tingkat keberhasilan belajar anak itu di sekolah Ibu di level berapa itu Bu? Bu Ade kan lantaran tidak merata Iya, Bu Ade, Bu. jadi mungkin tengah-tengah lah. Kalau angka 1 sampai 10 mungkin di angka 5 nih anak saya Bu Ade. Baik. Berarti Bu dari angka 5 tersebut kira-kira dengan apa usaha yang Ibu mau lakukan itu bisa naik ke level berapa kira-kira Bu? Ibu berharap walaupun sedikit ada peningkatan, ataupun dari 5 ke 7 udah alhamdulillah, lebih baik lagi ke 9, 10 ya Iya, Bu iya, Ade. betul-betul harapan kita kan berharap untuk kita, tapi walaupun terbaik ya, Bu, ya. sedikit tapi ada perubahan, itu saya harapkan sekali Bu Ade. Nah, baik Bu. Jadi Ibu sudah punya harapan untuk meningkatkan ya dari hasil belajar yang tidak merata tadi menjadi lebih baik. Baik, kemudian Bu, dalam hal ini apa sebenarnya kendalanya Bu, di dalam anak ini agak tidak merata dalam Iya penangkapan Bu Ade, itu yang saya pembelajarannya? pikirkan sekarang Bu Ade. Saya Iya. ajak Bu Ade Iya. berbincang hari ini supaya saya bisa menemukan ide-ide saya bagaimana proses pembelajaran saya nanti lebih baik. Mungkin juga salahnya pada saya, pembelajaran anak yang kurang, pembelajaran saya kurang menarik, Iya. dan tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan murid itu, gaya belajarnya atau tingkat kemampuannya berbeda-beda dengan gaya belajarnya masing-masing Bu Ade. Nah, kemudian Bu, baik dari yang saya tangkap tadi, kira-kira menurut Ibu dari perbincangan ini kan tadi kita berharap anak itu menjadi baik ya di dalam penerimaan hasil belajar mereka ya, bisa merata ya Bu ya. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk strategi-strategi untuk Iya, meningkatkan itu? strategi sekarang kan Bu Ade, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Oh, Bu iya, Ade. baik. Mungkin kira-kira itu bisa mungkin ya Bu Ade, Iya. karena mungkin juga anak itu mengerti, paham, tapi dia tidak bisa bagaimana menuangkan hasil belajarnya dengan tingkat kemampuannya, seperti itu mungkin Bu Ade. Nah, kemudian tadi Ibu bilang mungkin solusinya ada gambarannya gitu ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu kegiatan berdiferensiasi ini seperti apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan mengimbaskan kepada setiap guru atau bagaimana Bu kira-kira? Ini juga saya akan coba di kelas saya dulu Bu Ade ya. Baik, Jadi nanti kalau memang kelas saya coba pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil, mungkin saya akan lakukan juga. Mungkin juga permasalahan di kelas lain, di guru lain seperti ini juga mungkin Bu Iya, Ade ya. betul, Jadi betul, kalau betul. seandainya berhasil nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya akan mengimbaskan, mengajak teman sejawat saya juga melakukan hal yang sama dengan saya. Nah, baik. Pembelajaran berdiferensi ini kira-kira pada saat Ibu lakukan di kelas, apakah ada kendala-kendalanya Bu di dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ibu, sebenarnya kan sebenarnya sebelum mengadakan pembelajaran itu kita akan adakan pemetaan dulu Iya. terhadap anak-anak, di mana sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Jadi saya akan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu. Berarti yang saya tangkap ya Bu ya, Ibu sudah ada gambaran bahwa untuk meningkatkan hasil belajar anak tadi biar merata adanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pemetaan sesuai dengan gaya belajarnya. Ya gaya belajar, minat belajar Iya. anak ya Bu ya. Oke Ibu. Nah kemudian dari kira-kira menurut Ibu Nurseha, perubahan apa nih yang bisa diharapkan
yang tepat dan sesuai menurut Bu Seha bisa terlaksana perubahan tersebut, Bu? Perubahan yang saya harapkan seperti ini Bu Ade, seperti contoh mereka tidak harus satu hasil produk mereka yang akan mereka hasilkan. Yang jelas intinya mereka ngerti dengan konsep tujuan pembelajaran kita hari itu, nanti mereka akan menuangkan tingkat kemampuannya dengan gaya belajarnya masing-masing, seperti mereka bisa dengan membuat video pembelajaran atau gambar, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu. Oke, baik. Berarti sudah dapat saya masuk pada pertanyaan ini. Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita saat ini, Bu, sore ini? Benar Bu Ade, saya merasa lega nih. Awalnya saya ragu-ragu tuh, hanya berpikir sendiri dalam hati, punya rencana, tapi dengan mengobrol seperti ini saya menjadi semangat gitu, fokus akan saya terapkan pembelajaran diferensiasi ini, menjadi ada dukungan tersendiri. Baik Bu Leni, baik. Kemudian saya mau tanya nih, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Leni lakukan atau rencana apa yang akan Bu Leni lakukan dalam proses pembelajaran Bu Seha di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Komitmen ya. Jadi nanti Ibu akan rencanakan sekarang, mungkin penerapannya di awal semester nanti akan diterapkan. Seandainya pembelajaran diferensiasi ini berhasil sesuai dengan yang saya harapkan, ya akan berlanjut terus seperti ini, seterusnya akan saya terapkan dalam pembelajaran saya sehari-hari. Ya baik Bu. Jadi di dalam pembicaraan ini saya bisa tangkap bahwa Ibu sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu sebutkan di awal. Mungkin tujuan awal kita juga sudah tercapai ya Bu ya. Sehingga apabila nanti berdiferensiasi ini, metode pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan lancar, kemudian anak mendapatkan hasil belajar yang baik, dan mungkin anak merasa nyaman ya berarti ya, nyaman, aman dan bahagia di kelas ya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya nih di sesi terakhir nih Bu, yang mau saya tanyakan, apa perasaan Bu Nur Seha sekarang? Lega, jelas lega. Saya sudah menemukan solusi, dan juga saya dapat mengembangkan ide-ide saya seperti apa nanti sudah ada gambaran, dan saya lakukan di awal semester insya Allah. Mudah-mudahan berhasil. Baik Bu Nur Seha, jadi yang tadinya masih di level 5 kita usahakan tingkatkan jadi 7 bahkan 10 ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil dengan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Baik Bu, pembicaraan kita mungkin kita sudahi sampai di sini Bu. Nanti saya akan mendengar nih kalau Ibu tidak berkeberatan menyampaikan kembali bagaimana nih feedback daripada kalau sudah saya kegiatan lakukan, yang sudah lakukan saya akan ceritakan lagi sama Bu Ade ya. Iya baik. Terima kasih Ibu Nur Seha atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita saat ini ada manfaatnya Bu ya. Sangat bermanfaat Bu Baik. Ade. Terima kasih atas waktunya Bu Ade. Baik. Kita jumpa minggu depan atau nanti kita kontak lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita pamit dulu. Bu Ade, saya sudah mengamati tadi tentang pelaksanaan coaching yang Bu Ade lakukan Ibu. Alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah lebih baik dari proses sebelumnya ya Bu. Coaching Ibu sudah lebih bagus. Nah, dalam hal coaching ini kira-kira hal apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi Bu? Baik Pak, untuk coaching itu Pak, kedepannya itu yang ingin saya tingkatkan itu Pak, proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta Pak. Jadi saya harus mendalami lagi proses alur Tirtanya, yang berharap kedepannya jika saya melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi Pak. Seperti itu. Baik Bu. Jadi itu ya Bu yang Ibu harapkan ya Bu. Baik, semoga kedepannya proses yang Ibu lakukan dalam coaching bisa lebih baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu. Amin ya, doakan Pak ya. Baik. Amin. Kegiatan kita diskusi siang hari ini sudah selesai ya Bu. Iya baik Pak. Jadi sekarang kegiatan santai Bu. Silakan Bu dinikmati sajiannya. Ada kue tadi ya, Bu. ada Silakan Bu minuman diminum. matcha juga. Kami bakti pada Ibu Pertiwi.
sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Ibu, kompetensi yang saya kembangkan yang pertama yaitu presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu akan present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang Ibu Devi akan kembangkan secara spesifik? Baiklah, untuk yang kedua, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu kompetensi yang spesifik. Yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Bu Devi, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Devi, demikian dulu ya Bu proses pra observer kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada saat ini. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih Bu Nur, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ade, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Devi, alhamdulillah saya kabarnya baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sama Bu Ade, kabar saya juga lagi baik-baik aja. Oh iya Bu Ade, saya dengar Bu Ade ada yang disampaikan kepada saya ya. Iya Bu, ada ini apa? Saya seperti ada unek-unek Bu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Berharap ada sesuatu masalah yang saya temukan di sekolah saya Bu. Oh baiklah Bu Ade, kebetulan saya juga lagi nggak ada kegiatan. Boleh nih kita sambil cerita, sambil sharing ya Bu Ade. Silakan. Baik Bu. Begini Bu, apa namanya di sekolah saya itu ada sebagian guru di sekolah kami itu masih menerapkan sistem pembelajarannya itu masih menggunakan sistem lama Bu. Ibu tahu sendiri kan kalau misalnya sistem lama itu kan lebih cenderungnya mendengarkan ceramah, kemudian tiba-tiba tugas. Jadi saya mendapatkan laporan Bu dari siswa. Jadi siswa banyak yang kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran itu Ibu. Oh begitu Bu Ade. Terkait dengan sebagian kawan-kawan yang masih menggunakan metode pembelajaran yang lama ya Bu Ade ya, sehingga murid-murid itu kurang tertarik terhadap Betul. pembelajaran yang ia lakukan. Betul Ibu. Nah Bu Ade, oh iya Bu Ade, kalau saya bisa garis bawahi yaitu di sekolah Bu Ade itu masih ada guru yang menggunakan metode pengajar yang lama ya Bu Ade ya, Iya, betul, sehingga pembelajaran mereka beliau tidak begitu menarik Betul, siswa, betul, sehingga siswa betul. tidak bersemangat belajar bersama mereka. Iya betul Bu. Oke, kira-kira dari perbincangan kita kali ini menurut Bu Ade apa sih yang diharapkan sehingga adanya perubahan pembelajaran di sekolah Bu Ade, atau bagaimana cara Bu Ade mengatasi masalah yang Ibu Ade hadapi saat ini? Baik Bu, jadi untuk bincang-bincang kita kali ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan tentunya dari sistem pembelajaran yang tadinya masih sifatnya konvensional, kemudian guru-guru sudah beralih kepada sistem pembelajaran yang bervariatif Bu, yang memang tujuannya anak-anak semangat di dalam mengikuti pembelajaran ini Bu. Seperti itu. Oke, baiklah Bu Ade. Kira-kira apa nih menurut Bu Ade yang bisa menyebabkan sebagian gurunya itu kurang kreatif atau kurang aktif dalam menggunakan pembelajaran yang bervariatif?
Mungkin kalau saya lihat Bu, dari segi mungkin gurunya udah banyak yang senior satu Bu, yang kemudian mungkin motivasi dari guru itu sendiri kurang untuk meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan-perubahan untuk memberikan pembelajaran yang interaktif tadi gitu Bu. Mungkin juga kurang pendampingan atau kurang mendapatkan pengembangan diri gitu. Oh gitu ya Bu Ade ya. Oke, ya berarti yang bisa saya tangkap ya Bu Ade ya, guru-guru Bu Ade ini masih kurang aktif ya Bu Ade Ya, ya, betul. dalam menerapkan model atau pembelajaran yang menarik, Iya, yang betul, membuat betul. siswa itu lebih bersemangat dalam belajar. Nah, kalau kita petakan ya Bu Ade, kira-kira level guru yang Bu Ade terapkan ini menggunakan metode pembelajaran Bu Ade itu yaitu di antara level berapa kalau dinilai dari level 1 sampai dengan 10? Nah, karena tadi mungkin lebih banyak yang gurunya senior atau mungkin gurunya kurang mengimprovisasi diri, pengembangan diri, saya levelkan itu ke 5 Bu, karena memang sebagian banyak lah Bu. Oke, tadi Bu Ade mengatakan level kelima ya Bu Ade ya. Ya. Itu bagaimana Bu Ade bisa membantu untuk meningkatkan level 5 itu menjadi level yang lebih tinggi? Baik. Sebenarnya itu sudah menjadi apa ya Bu ya, pemikiran saya dan kawan-kawan sebelumnya. Jadi mungkin untuk sementara ini kita bisa, saya dan kawan-kawan yang mungkin sesama yang bisa membuat media-media pembelajaran interaktif tadi berdiskusi gitu Bu, kita melakukan mentoring Bu, pengimbasan langsung atau pendampingan langsung kepada guru yang bersangkutan, dan kita berharap juga guru tersebut mau untuk melakukan perubahan-perubahan itu Ibu. Oke, itu bagus ya Bu Ade ya. Iya, Apa iya. yang Bu Ade harapkan itu sudah sangat bagus. Nah, jadi Bu Ade, kira-kira perubahan dalam proses penerapan itu, proses yang di dalam kelas, menurut Bu Ade perubahan seperti apa nih yang Bu Ade harapkan? Tentunya perubahan yang saya harapkan tadi itu siswa tentunya akan menjadi lebih merasa aman, nyaman dan bahagia mengikuti pembelajaran di kelas Bu. Dengan setiap gurunya sudah menerapkan metode pembelajaran yang misalnya seperti menggunakan quizzes ya. Quizzes kan sudah banyak ya dilakukan. Anak-anak pasti sangat senang sekali karena sudah ada metode-metode dengan menggunakan teknologi terbaru begitu ya. Kemudian mungkin menyampaikan materi dengan menggunakan slide-slide presentasi yang mungkin penuh dengan gambar atau audionya gitu Bu. Ya, Seperti itu sudah sangat bagus ya Bu Ya, Ade ya. iya, Bu. Dan dari yang disampaikan oleh Bu Ade tadi, yaitu dengan penerapan media teknologi dalam pembelajaran, misalnya adanya penggunaan quizzes tadi ya Bu Ade ya. Nah, sekarang Bu Ade, menurut saya itu sangat baik. Dan kapan Bu Ade ingin menerapkannya? Untuk penerapannya itu Bu, sebenarnya nanti ada beberapa Bu ya kegiatan, antara lain mungkin kita bisa juga melakukan pelatihan ya Bu ya untuk guru-guru, kemudian mentoring gitu. Kalau misalnya untuk pelatihan itu Bu kayaknya nggak bisa dalam waktu dekat Bu, karena pelatihan kita harus banyak persiapan, saya juga harus ada koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian harus menempatkan waktu dan lain sebagainya Bu. Jadi kalau untuk pelatihan sendiri mungkin bagusnya di awal semester Bu, di situ kan ada kegiatan IHT, jadi bisa disisipkan di sana Bu. Oh baik Bu Ade, Iya. benar Bu Ade ya. Jadi dengan diadakan pelatihan tadi itu, kira-kira Bu Ade itu bisa nggak meningkatkan kompetensi guru tersebut? Disitulah mungkin kegiatan yang pelatihan tadi untuk meningkatkan pengembangan diri guru tersebut yang tadinya mungkin masih menggunakan metode lama, cara ceramah atau membaca buku, bisa dengan membuat media-media ajar yang menarik dan interaktif Bu. Oke, baiklah Bu Ade. Kira-kira komitmen apa sih yang akan Bu Ade lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan Bu, mungkin tadi saya akan secara berkelanjutan mungkin saya akan membuat kelompok kecil dan berkolaborasi tentunya dengan kawan-kawan yang sefrekuensi Bu, yang memang bisa melakukan atau memberikan pembelajaran yang interaktif tadi. Jadi kami akan melakukan suatu pemberian, pengimbasan, pendampingan langsung kepada guru-guru yang bersangkutan yang ingin melakukan perubahan-perubahan tersebut. Oke, baiklah Bu Ade. Berarti dalam proses yang Bu Ade akan lakukan ke Iya. depannya nanti itu siapa saja yang akan Bu Ade libatkan? Saya di sekolah itu Bu ada kebetulan guru IT-nya, kebetulan ada memang mata pelajaran IT itu ada sekitar 2 atau 3 orang Bu. Jadi kami mungkin bisa mengatur waktu, menschedulkan kapan tepatnya kami memberikan
pendampingan kepada guru. Mungkin bisa jadi karena ini mentoringnya sifatnya langsung, minggu depan saya bisa. Oke. Berarti dari yang saya tanggap tadi, Bu Ade akan melakukan kolaborasi ya Bu Iya, Ade ya, iya, sesama betul. guru IT yang ada di Betul, sekolah Bu Ade. betul, Ibu. Nah itu udah bagus sekali Bu Ade. Nah Bu Ade, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Ade rasakan? Saya dari pembicaraan kita saat ini, saya merasa sudah ada solusi-solusi yang terang, yang tadinya mungkin menurut saya masih sesuatu yang membingungkan apa yang harus saya lakukan. Setelah melakukan pembicaraan dengan Ibu, saya mendapatkan solusi, Bu. Solusi. Baiklah, dari pembicaraan kita ini dapat saya simpulkan Bu Ade dapat merangkum ya Bu Ade ya, Iya. permasalahan apa yang akan Bu Ade lakukan ke depannya nanti. Baiklah Bu Ade, pada sesi terakhir ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Ade? Ya, perasaan saya, Bu, lega dengan unek-unek yang tadi sudah mumet di kepala saya, dengan segala permasalahan yang mungkin muncul di sekolah saya. Dengan saya berdiskusi dengan Ibu, berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran solusi yang mungkin tepat dan sesuai yang akan saya jalankan ke depan untuk melakukan perubahan-perubahan yang saya harapkan seperti tujuan awal saya tadi, Bu. Oke, baiklah Bu Ade, saya juga sudah nggak sabar nih mendengar kelanjutan Bu Ade yang mungkin tadi dari pembahasan tadi Bu Ade mengatakan dalam waktu dekat atau minggu depan akan melakukan kegiatan yang Bu Ade ingin lakukan. Saya juga tidak sabar nih menunggu hasil feedback yang Bu Ade lakukan kepada saya. Nanti kalau ada waktu lagi boleh kita bicarakan lagi. Mohon Bu Ade doanya Bu ya, terima agar kasih, Bu kegiatan Ade. saya terrealisasi dan lancar ya Bu Iya, ya. Bu Ade. Bu Ade tetap semangat ya Bu Iya, Ade ya, tetap semangat, Ibu. melakukan perubahan yang terbaik untuk Baik, di Ibu. sekolah. Iya, siap. Oke Bu Ade, terima kasih Bu Terima Ade. kasih. Saya izin dulu ya Ibu ya. Terima oke. kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam, Bu Devi. Nur sehat. Udah kelihatan segar nih Bu Devi, udah istirahat ya? Iya, tadi sempat pulang ke rumah dulu ya Bu ya, karena tadi proses kita tadi itu agak sedikit lama, jadi saya pulang ke rumah dulu. Oke, baik Bu Devi. Tadi Bu Devi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ade ya? Bu Iya, Devi. alhamdulillah sudah Ibu. Sebelum penutupan ya Bu Devi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Oh, baiklah Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu. Oh baik. Oke Bu Devi, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Bu Devi dengan Bu Ade sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga sesuai Bu Devi juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ade sehingga Bu Ade bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu Devi, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baiklah Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara coaching dengan alur tirta Ibu, sehingga saya nanti dapat lebih melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Oke, iya Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Devi. Demikian proses observasi kita hari ini. Lain kali ketika ada proses coaching nanti kita akan bertemu lagi ya. Oke, terima kasih ya Bu Nur sehat. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual 2.3 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Tetap semangat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti pada Ibu Pertiwi.